Ini contohnya. Contohnya ini produk perusahaan Eastman Kodak. Apa itu perusahaan apa ya? Kodak ya. Yang tahu perusahaan apa itu? Eastman Kodak? Merah. Eh, Merah. kamera. Ya, salah satunya ya. Jadi kayak apa ya? Bukan kamera aja sih sebenarnya kayak film gitu. Filmnya Hmm. juga kayak dulu kan ada Fuji, Kodak. Iya, seperti itu ya. Nah, kita lihat di situ ya untuk desain organisasinya, dia dipimpin oleh CEO, ya di bawahnya CEO ada corporate staff, artinya ada kayak sekretaris perusahaannya lah gitu ya. Nah, lalu di bawahnya itu ada direktur-direktur di commercial business group. Jadi ada apa namanya ke departemen ya divisi yang dipimpin oleh seorang direktur yang tugas apa maksudnya yang khusus menangani pelanggan-pelanggan bisnis gitu, pelanggan-pelanggan bisnis group. Jadi kelompok bisnis, commercial business group. Lalu ada divisi yang direkturnya itu hanya fokusnya ke new business group. Jadi ini untuk apa pelanggan-pelanggan yang baru gitu ya, pelanggan-pelanggan baru. Ada yang consumer business group. Jadi pelanggan-pelanggan yang ke retail, yang konsum, yang langsung mengonsumsi gitu. Nah, di masing-masing itu tadi ya direktur tadi itu khusus dilihat di situ ada di untuk new business group itu ya. Nah, itu nanti dibagi lagi tuh ada untuk wilayah A, untuk wilayah Kanada, untuk wilayah Amerika, itu dipimpin oleh general manager gitu. Contohnya seperti itu. Karena itu ada pasar-pasar baru. Jadi sebenarnya Eastman Kodak ini juga ada sedikit campurannya gitu ya dengan area gitu. Tapi utamanya di sini dia membuat desain organisasinya itu berdasarkan jenis pelanggannya ya. Nah, ini kita bisa lihat masing-masing. Oke, berikutnya matriks global. Matriks global bisa dibaca oleh Ardelia. Bisa, Bu. Desain matriks global. Perusahaan dapat membentuk kelompok produk tertentu. Kelompok-kelompok produk ini kemudian merencanakan, merancang, mengembangkan, memproduksi, dan memasarkan produk-produk baru sesuai dengan masukan dari area fungsionalnya masing-masing. Keuntungan dari desain matriks global adalah membantu menyatukan keahlian fungsional area dan produk perusahaan menjadi tim mengembangkan produk baru atau menanggapi tantangan-tantangan baru dalam pasar global. Desain global matrix mendorong fleksibilitas organisasi. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk mengambil keuntungan dari fungsional, desain organisasi, pelanggan, dan produk yang diperlukan untuk meminimalkan kerugian dari masing-masing secara bersamaan. Desain matriks global memiliki keterbatasan yaitu tidak cocok untuk sebuah perusahaan yang memiliki beberapa produk dan yang beroperasi di pasar yang relatif stabil. Nah, gitu ya. Jadi ini menggabungkan, menyatukan semua nih ya dari sisi fungsional, area, produk gitu ya. Itu menjadi satu desain organisasi matriks global namanya seperti itu ya. Jadi untuk desain matriks global ini bisa diterapkan ketika perusahaan itu fleksibel gitu. Jadi bisa diubah-ubah sesuai dengan kebutuhannya. Nah, kelebihannya bisa menggabungkan semua ya secara fungsi tadi, secara area, secara produk gitu ya menjadi dalam satu tim gitu. Jadi selalu satu divisi. Terus juga apa meningkatkan fleksibilitas perusahaan ya, tadi lebih fleksibel tadi. Tapi kelemahannya ini tidak cocok untuk perusahaan yang produknya sedikit. Nggak cocok gitu. Tadi kan kalau produk yang sedikit tadi itu lebih arahnya ke fungsional aja, ya kan? Nah, lalu juga karyawan itu bisa bertanggung jawab di lebih dari satu manajer. Kenapa? Karena tadi bisa cross function tadi kan ya. Jadi cross departemen gitu. Ya. Nah, ini untuk matriks global. Nah, ini model desain organisasinya seperti ini jadinya, gitu ya. Kalau menggunakan desain matriks global, gitu ya. Jadi ada global marketing, finance dibagi dulu ke fungsi, gitu ya. Lalu dari setiap fungsi ini ada product manager A, ada product manager B, ada product manager C, gitu ya, dan seterusnya, gitu. Ya. Jadi artinya apa?
Untuk untuk produk A misalkan gitu ya. Untuk produk A itu dia ada global, ada ada yang ngurusin pemasarannya, ada keuangannya, ada operasionalnya, ada SDM-nya gitu ya. Nah, itu yang berupa matriks tadi. Lalu matriks itu juga kan tadi ada yang campuran ya. Nah, yang campuran hampir mirip-mirip sebenarnya dengan yang matriks gitu ya. Tapi kalau hybrid ini atau campuran ini lebih kompleks gitu. Ya, bisa dilihat nih dari sini. Jadi banyak ininya, apa namanya, divisi-divisinya gitu ya. Terus turunannya juga banyak gitu. Seperti ini. Nah, yang menggunakan desain global campuran atau hybrid ini contohnya adalah Nissan ya, otomotif ya, mobil ya, seperti itu dari Amerika. Seperti itu. Oke, itu tadi pembahasan kita berkaitan dengan desain organisasi ya. Kita masih ada waktu sedikit. Saya bahas singkat-singkat aja untuk fungsi pengendaliannya. Ya, jadi kan tadi dalam struktur organisasi itu setelah ada desain organisasi itu kan salah satu keuntungannya itu adalah juga untuk bisa mudah ya di dalam melakukan fungsi pengendalian. Nah, yang dimaksud dengan pengendalian atau kontrol di sini ini adalah satu proses ya, proses pemantauan kinerja yang sedang berjalan dan bisa membuat berbagai perubahan yang bisa, maksudnya yang dianggap perlu untuk supaya organisasi itu atau perusahaan itu bisa terus mencapai sasaran kinerjanya atau mencapai visi misinya gitu. Jadi pengendalian kontrol ini menjadi salah satu pengendalian dari strategi. Bisa dikatakan begitu. Karena apa? Karena kan tadi ya, bagaimana perusahaan itu harus bisa tetap mencapai visi misinya. Berarti di sini pengendalian ini lebih kepada pengendalian terhadap strategi perusahaan, gitu ya. Lalu pengendalian ini pun itu juga akan membantu perusahaan untuk membuat keputusan. Ya, keputusan terkait dengan apa? Terkait dengan ekspansi atau perluasan wilayah untuk masuk ke pasar luar negeri. Gitu ya. Nah, untuk fungsi pengendalian di dalam bisnis internasional, ini berarti pengendalian ini dilakukan dari perusahaan induknya ke perusahaan di cabang-cabangnya yang ada di seluruh dunia gitu ya. Nah, berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan koordinasi gitu kan. Tadi misalkan kantor pusatnya ada di Indonesia. Terus ya ada anak cabangnya di mana? Di Singapura, di Malaysia, misalkan kayak gitu ya. Nah, bagaimana nih koordinasinya? Ini yang harus dikendalikan di situ. Jadi koordinasi ini juga menjadi salah satu fungsi ya antar divisi dan perusahaan. Karena semakin tinggi tingkat saling ketergantungannya antara divisi dan fungsi, maka koordinasi itu pasti sangat-sangat diperlukan gitu ya. Nah, sekarang bagaimana langkah-langkah dari pengendalian internasional? Ya, kita langsung saja. Di sini ada 4 langkah dasar. Yang pertama, menetapkan standar pengendalian kinerjanya. Ya, artinya di sini bangun dulu sistemnya. Jadi sistem pengendalian bisnis internasionalnya itu dengan menentukan standar pengendalian. Ya, standar pengendalian ini ya targetnya, kemudian apa komponen kinerjanya gitu yang diinginkan oleh perusahaan gitu ya. Lalu ukuran kinerja aktual. Jadi di sini menciptakan sistem pengendalian bisnis internasional untuk mengembangkan ukuran komponen kinerja yang berlaku. Jadi mana yang maksudnya ukurannya apa gitu untuk bisa dikendalikan ya. Lalu membandingkan kinerja terhadap standar. Jadi kalau misalkan sudah ada standarnya ini, kinerjanya ini, ya, jadi targetnya yang dilaksanakan harus ini, lalu bagaimana prakteknya, misalkan gitu, ya. Nah, berikutnya adalah menanggapi penyimpangan. Ada nggak penyimpangan tadi dari apa standarnya, lalu prakteknya di lapangan seperti apa, gitu ya. Itu langkah-langkah di dalam sistem pengendalian internasional, gitu. Lalu ada 3 tingkat dalam pengendalian bisnis internasional, yaitu pengendalian strategis, berarti itu pengendalian yang ruang lingkupnya besar, karena itu mencakup seluruh perusahaan itu. Jadi seluruh
apa yang ada di dalam perusahaan tersebut atau berkaitan dengan strategi. Kenapa? Karena itu untuk pencapaian tujuan dari perusahaan. Ya, nah disebut pengendalian strategis. Jangan sampai strateginya ngawur gitu ya. Lalu pengendalian organisasional. Kalau ini adalah berfokusnya ke desain tadi yang kita udah bicarakan. Desain Ono mini organisasi. bakal tapi kok rego apa ya? Rolas sewu. Ya. Biyen nek 15.000 biyen. Dan ada pengendalian operasional. Nah, kalau operasional itu adalah yang ada di anak perusahaan atau unit-unit operasionalnya. Jenenge kendaan. Yo, ambek iki Ya. Bapak Oke. bapake kok lho. Nah, ini untuk pengendalian. Singkat, karena tadi udah sebenarnya apa yang dilakukan di dalam desain itu, nah itu yang harus bisa dikontrol atau dimonitoring.